Kita harus optimistis ya, apalagi baru Lebaran begitu ya. Jadi semangatnya masih luar biasa. Tapi oke lah, kalau kita melihat secara nyatanya saja di atas kertas, ini timnas Garuda Muda tampil sebagai debutan. Kalau kita lihat susunan pemain juga oke, sebenarnya ada harapan. Tapi kalau Anda melihatnya sejauh mana nih keyakinan timnas ini akan melaju jauh di Piala Asia U23 2024? Iya, memang Piala Asia U23 ini cukup menarik ya, karena sebagai tim debutan Indonesia mematok target yang cukup tinggi ya. Ya, 8 Bahkan besar ya. iya, bukan hanya 8 besar sebetulnya, bahkan ada optimisme untuk menembus 4 besar. Ini Uh, sesuatu yang menurut saya cukup cukup meyakinkan sebagai sebagai sebuah tekad, karena memang pada dasarnya kelebihan timnas U23 yang saat ini berlaga di Qatar itu mereka memiliki banyak sekali pemain yang sebelumnya berasal dari timnas senior. ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan Qatar gitu ya, Qatar itu sebagian besar pemainnya ya pemain yang bermain untuk timnas U23. Mhm, Hanya ada beberapa pemain yang main di timnas senior, itu pun mhm. lebih banyak sebagai pelapis. Tapi kalau kita, pemain-pemain yang disiapkan untuk timnas U23 ini, sebagian juga adalah tulang punggung di timnas seniornya. Sebut saja Ivar Jenner di lapangan tengah, kemudian juga di lini pertahanan ada Rizky Ridho, penjaga gawang Hernando, di depan Rafael Struijk, Witan Sulaiman. Itu kan pemain-pemain yang di timnas senior pun merupakan tulang punggung timnas Indonesia. Jadi memang dengan modal pemain-pemain yang punya pengalaman membela timnas senior, caps-nya cukup banyak, rata-rata di atas 10, itu membuat PSSI juga pelatih timnas optimis Pede bahwa ya. tim ini bisa melaju ke fase berikutnya. Oke. Uh, Jadi betul. kualitas ini boleh diadu, semua sebagian besar tulang punggung tadi ya kalau begitu ya. Tapi kalau kita Iya. melihat kan sebenarnya Qatar punya keunggulan nih. Ini laga perdana. Kalau sampai kita ada glitch sedikit, tentu efeknya akan besar sekali. Ditambah dengan Qatar tuan rumah bagaimanapun juga. Iya, memang kelebihan Qatar adalah mereka bermain di kandang sendiri ya. Mereka juga di timnas senior punya reputasi sebagai juara Asia. Cuma mungkin yang orang juga perlu pahami bahwa timnas U23 itu beda dengan timnas senior. Materi pemain yang dibawa oleh Qatar itu berbeda dengan timnas yang kemarin menjuarai Piala Asia. Hmm. Kita lihat contoh faktanya di hasil-hasil yang mereka jalani sepanjang 2023 sampai 2024. Mereka main 9 kali, mereka hanya sekali menang. Itu pun menangnya lawan Malaysia. Mereka sempat kalah dari China, sempat kalah dari Uni Emirat Arab, sempat kalah dari Thailand. Kita menang lawan Uni Emirat Arab. Memang Qatar bisa menahan imbang Arab Saudi sementara kita kalah. Jadi memang secara materi Qatar ini untuk level U23 tidak terlalu superior. Justru yang agak mengkhawatirkan itu ketika bertemu lawan Australia kalau menurut Australia saya. ya ya ya. Iya, jadi kalau menurut saya laga lawan Qatar ini kita tidak boleh kalah supaya jadi pijakan untuk laga berikutnya lawan Australia. Karena titik krusialnya itu nanti di laga kedua lawan Australia. Mhm. Jadi harus mentalnya terjaga dulu begitu ya di Qatar ya. Ya, saya setuju. Faktor mental itu sangat penting ya. Saya mengatakan bahwa secara materi pemain kita tidak kalah melawan Qatar. Secara pengalaman pemain-pemain kita lebih berpengalaman di atas kertas ya. Tapi dalam hal kematangan mental bertanding itu sesuatu yang sulit untuk diprediksi dan itu nanti sangat tergantung situasi di lapangan. Nah, Apakah ini pemain yang kita? tricky ya, Nah, Bung Gusman, saya potong. Ini yang tricky. Ketika kita sudah merasa bahwa kita punya peluang lebih, dilihat dari komposisi dan kemudian pengalaman secara tim begitu. Apa yang harus diwaspadai? Jangan sampai di laga perdana ini justru malah kita tidak mempunyai pijakan yang benar, tadi kata Bungkus. iya, makanya penting sekali persiapan pertandingan yang namanya persiapan pra pertandingan itu diantaranya tim talk ya antara pelatih dengan pemain, lalu analisis video, kira-kira lawan ini akan main seperti apa, kita harus main gimana. Itu semua persiapan-persiapan yang dilakukan menjelang pertandingan yang biasanya akan banyak sekali menentukan performa pemain di lapangan pada hari ini. Saya melihat bahwa ini persiapannya sudah sangat baik ya. 2 kali uji coba melawan tim yang karakter mainnya seperti Qatar, Uni Mhm. Emirat Arab, Arab Saudi, itu kan karakter mainnya seperti Qatar. Itu pilihan yang sangat baik dari manajemen timnas. Memilih lawan yang gaya mainnya sesuai dengan tim yang akan ditemui di laga pertama. Nah, Qatar ini kalau menurut saya di sisi yang lain ya, kita kalau lihat dari perspektifnya Qatar. Qatar ini pernah kalah dari Australia. Hmm. Jadi mereka ketika lawan Indonesia berpikirnya jangan sampai mereka kalah, mereka berusaha menang. Nah, ini yang harus juga menjadi perhatian kita. Qatar pasti akan sangat ngotot ditambah Habis-habisan dukungan ya. penonton. Iya, jadi pemain kita betul-betul tidak boleh demam panggung di laga pertama ini. Tidak boleh gugup, tidak boleh grogi, dan akhirnya bikin kesalahan sendiri di awal pertandingan atau di akhir. Ini kan penyakit kita biasanya, grogi, gugup, lalu di awal pertandingan kecolongan. Itu Hmm. mudah-mudahan tidak terjadi, karena itu kuncinya kalau mau bisa lepas dari ketegangan. Oke.
bisa dikatakan memang groginya ini juga tidak main-main karena grup A ini kan grup neraka ya, Bungkus ya. Kalau kita berhasil kemudian lolos, katakan saja maksimal menang melawan Qatar, justru yang lebih berat menanti Australia. Iya, Sebesar betul. apa Anda melihat Indonesia punya peluang untuk lolos fase grup ini? Iya, kalau hitung-hitungan saya, kita di atas kertas bisa mengalahkan Qatar ya, di atas kertas dengan optimisme bahwa mereka bisa tampil lepas tanpa ketegangan. Kita bisa mengalahkan Qatar atau minimal kita tidak kalah. Lawan Australia, kalau kita tidak kalah dari Qatar, maka kita punya peluang untuk bisa menahan Australia untuk masuk ke laga terakhir melawan Yordania dengan kepercayaan diri yang sudah lebih tinggi. Ya. Jadi kalau kita bisa lolos dari Qatar ini tidak kalah, saya optimis di pertandingan kedua lawan Australia itu kita akan bermain lebih percaya diri. Sehingga lawan Australia kita juga tidak kalah, dan di laga terakhir melawan Yordania kita bisa menang, kita bisa lolos dari fase grup entah sebagai juara ataupun runner up grup. Itu hitung-hitungan di atas kertas. Tapi semuanya balik lagi bagaimana pemain bisa lepas dari ketegangan di laga pertama ini. Ya, masalah mental ya artinya ya. Anda Ya, melihat betul. bahwa tim yang diturunkan ini sudah cukup baik untuk laga perdana tadi? Ya, saya pikir meskipun Nathan Chuaon belum akan langsung dimainkan ya, tapi secara materi kualitas pemain yang dipunya Sintayong kan cukup bagus ya. Pemain di belakang seperti Hernando sering bermain buat timnas senior, lalu ada Rizky Ridho, lalu ada Ferrari dan Komang Teguh, 3 pemain yang juga jadi tulang punggung kita ketika merebut medali emas di SEA Games kemarin. Lalu di tengah ada Ivar Jenner yang semakin matang permainannya, ada Arhan Fikri pemain yang juga sangat mobile, sangat kuat. Lalu di sayap kita punya Pratama Arhan, punya Witan Sulaiman, punya Rafael Strike, kita juga punya Marcelino pemain yang sangat kreatif. Tinggal menurut saya bagaimana pemain-pemain ini bisa menunjukkan kemampuan mereka bermain sama baiknya ketika membela tim ini maupun ketika mereka sudah tunjukkan ketika membela tim nasional senior. Jadi kalau level permainan di timnas senior itu bisa mereka bawa ke timnas U23 ini, optimisme saya cukup tinggi. Cukup tinggi. Mudah-mudahan tadi doanya tidak hanya 8 besar tapi melaju lebih jauh lagi, itu bisa terjadi tidak hanya di Amin. atas kertas ya. Amin. Baik, terima Iya, kasih betul. Bungkus sudah bergabung bersama kami Baik, di Kompas Malam. Kita berharap yang terbaik untuk malam ini dan juga untuk amin, laga-laga amin. berikutnya. Terima kasih.